Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Kevin, mahasiswa di UPH Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang motivating employees. Jadi apa sebenarnya motivasi itu? Motivasi itu sendiri itu merupakan sesuatu yang dapat digunakan oleh para pemilik bisnis atau para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan tim mereka dan agar bisa membuat karyawan-karyawan mereka lebih dekat dengan tujuan dan menginspirasi untuk produktivitas dan kebahagiaan di tempat kerja. Eh, yang pertama saya akan menjelaskan tentang early theories of motivation, di mana teori ini itu terdiri dari Maslow's hierarchy of needs, McGregor theories X and Y, dan Herzberg two-factor theory. Untuk Maslow's hierarchy of needs itu terdiri dari physiological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem needs, dan self-actualization needs. Apa sebenarnya ke Maslow hierarchy of needs ini? Dari Tokopedia disediakan seperti kebutuhan fisiologis itu ada di dalam kantor itu ada berupa makanan, minuman, dan kebutuhan fisiknya seperti tempat gym. Lalu ada juga kebutuhan rasa aman yang berupa perlindungan seperti keamanan dari kantornya dari bahaya fisik maupun emosional yang disediakan uh, dari sisi mental health seseorang. Lalu ada kebutuhan sosial di mana itu merupakan kasih sayang, penerimaan, persahabatan itu biasa di dalam lingkungan karyawannya. Lalu kebutuhan untuk dihargai yang terdiri dari internal seperti harga diri dan eksternal seperti dari pengakuan dari manajer atau teman-teman. Lalu kebutuhan untuk aktualisasi diri yang berupa target untuk menjadi seseorang yang mereka mampu wujudkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang McGregor's teori X and Y, di mana teori X itu bisa dibilang dari negatif dan sisi teorinya itu dari sisi positif, di mana eh, teori ini tuh biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memberikan apresiasi pada karyawannya yang telah mendapatkan apresiasi hasil, dari hal-hal yang positif seperti bonus dan lain-lain. Sementara untuk yang X itu negatif itu seperti perusahaan yang memberikan surat peringatan atau melakukan pengeluaran dari karyawannya. Selanjutnya ada Herzberg two-factor theory, di mana dua faktor tersebut terdiri dari hygiene factors dan motivators. Hygiene factor sendiri adalah faktor-faktor dari pekerjaan yang dia tersedia itu menghilangkan ketidakpuasan. Seperti pada contohnya itu adalah gaji, kondisi kerja, hubungan dengan rekan kerja, kondisi tempat kerja, dan hubungan dengan atasan. Lalu untuk motivators adalah faktor-faktor dari pekerjaan yang membuat karyawan kita puas dari kerja pekerjaannya. Contohnya itu adalah kinerja, pengakuan, status, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contemporary theories, yang terdiri dari goal setting theory, designing motivating jobs, dan equity theory. Goal setting theory sendiri itu adalah teori motivasi yang menjadi penyebab individu untuk bertindak dengan menetapkan tujuan seperti para atlet Indonesia yang bermain di Olimpiade dengan masing-masing targetnya untuk mendapatkan medali emas. Dengan begitu akan mendapatkan hadiah dari pemerintah. Bahkan dari masyarakat-masyarakat lain yang turut menyumbang sebagai hadiahnya. Lalu selanjutnya adalah designing motivating jobs, di mana melakukan designing motivating jobs ini melakukan penggabungan tugas untuk memudahkan dalam penyelesaian tugasnya, seperti memperluas cakupan pekerjaannya, lalu meningkatkan kedalaman kerjanya, lalu membagi kerjanya itu sesuai dengan karakteristik. Selanjutnya itu adalah equity theory, di mana equity theory ini merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang keadilan, di mana keadilan itu merupakan dalam prosedur pekerjaan, tidak hanya dalam pekerjaan, namun juga pada apresiasi setelah hasil dari pekerjaan itu, seperti bonus-bonusnya itu harus adil sesama karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang current issues in motivation. Yang pertama itu adalah flexible work
or job schedules, compressed work week, flexible work hours, job sharing, and telecommunicating. Di mana flexible work arrangements ini tuh merupakan sebuah sistem dalam pengaturan kerja yang memungkinkan karyawan untuk bisa menyesuaikan waktu dan lokasi pekerjaan mereka. Cara untuk membenarkan ini adalah telecommuting atau kerja sekedar remote seperti dari rumah, WFH. Lalu adalah yang kedua adalah flex time, flexible time. Para pekerja itu mendapatkan waktu yang fleksibel untuk bekerja. Lalu compressed work week, di mana pekerjaan dalam seminggu itu tidak terlalu padat. Lalu melakukan part time. Lalu yang terakhir itu adalah job sharing dengan sesama karyawan lainnya. Selanjutnya adalah motivating low skilled minimum wage employees, di mana motivasi ini tuh ditujukan untuk para pegawai yang baru masuk dengan skill yang masih belum terlalu lama karena jam terbangnya dan gaji yang masih terhitung rendah, di mana motivasi ini tuh diperlukan untuk terus berkarya agar tidak mudah menyerah lalu keluar di tengah jalan. Selanjutnya adalah designing appropriate or rewards programs, open book management, stock option programs, employee recognition programs, atau pay performance. Di mana motivasi ini tuh ditujukan untuk para karyawan yang bisa dibilang patut diapresiasi. Caranya itu adalah bisa dengan cara identifikasi tujuan perusahaan atau kelompok. Langkah-langkah yang pertama itu adalah identifikasi tujuan perusahaan atau kelompok yang akan didukung oleh program penghargaan ini. Lalu identifikasi kinerjanya atau perilakunya ya yang diinginkan untuk memperkuat tujuan dari perusahaannya. Lalu penentuan ukuran kunci kinerja dan perilaku berdasarkan dari capaian individu tersebut atau kelompok tersebut sebelumnya. Lalu penentuan untuk imbalan-imbalan yang sesuai seperti gaji ataupun bonus atau juga stock option programs. Lalu yang terakhir adalah komunikasi program tersebut kepada karyawan agar karyawan juga lebih termotivasi untuk bekerja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.